Di dalam kamus berkawan, kadang-kadang memakai istilah yang tidak didapat dari guru karateku. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan untuk renungan hari ini, saya memberikan judul SGIE yang didasarkan pada kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudaraku, mungkin Anda menduga bahwa saya akan membahas akronim SGIE seperti yang sedang hangat dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini. Bila Anda menduga seperti itu, maka Anda keliru. Karena SGIE yang hendak dibicarakan di dalam renungan ini berkaitan erat dengan iman. Karena disadari atau tidak, ternyata hari ini kita berada pada 2 hari terakhir tahun 2023. Sepanjang waktu itu tentu ada berbagai peristiwa yang telah kita alami. Mungkin kita telah melalui pengalaman sukacita maupun pengalaman dukacita. Hanya saja, apakah di dalam setiap pengalaman itu kita dapat merasakan campur tangan Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita merasa ditinggalkan sendirian oleh Tuhan? Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya hal-hal yang baru dan terasa kurang familiar memang kerap menimbulkan rasa tidak nyaman hingga takut. Meskipun situasi seperti itu sebetulnya merupakan kewajaran, namun tidak berarti bahwa kita bisa membiarkan sikap itu terus ada di dalam hati kita. Mengapa? Sebab jika dibiarkan, maka secara psikologis dapat memicu gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Oleh karena itu, kita mesti memiliki keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi kekhawatiran, ketakutan, atau ketidaknyamanan memasuki situasi atau peristiwa yang baru. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita merindukan agar kita dapat menghadapi hal-hal baru itu dengan berani, sehingga perjalanan kehidupan ini bisa terus berlanjut. Keyakinan iman bahwa Tuhan hadir dan menopang menjadi kunci agar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, ataupun ketidaknyamanan. Kepastian kepedulian Tuhan bagi kita telah dinyatakan melalui peristiwa kelahiran Kristus bagi kita. Kelahiran Kristus menjadi penggenapan atas rancangan Allah untuk membebaskan manusia, sehingga kita mempunyai keberanian melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Yesaya menyebutkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kepastian penyertaan dan pertolongan Tuhan itu nampak dalam gelar yang diberikan kepada Kristus, yaitu Penasehat Ajaib. Ya. Penasehat Ajaib ini bermakna bahwa dia akan benar-benar menjadi penasehat ajaib yang tiada bandingannya. Kebijaksanaannya melebihi segala kebijaksanaan dunia maupun manusia. Allah yang perkasa bermakna bahwa Kristus adalah pahlawan yang menang atas musuh-musuhnya. Bapa yang kekal bermakna bahwa dia bukan hanya sebagai penguasa atas kekekalan,
melainkan pencipta hidup kekal bagi orang-orang yang ditebus. Pemerintahannya berdasarkan kasih seorang bapa terhadap anak-anaknya. Raja damai bermakna bahwa dia akan memberikan damai sejahtera. Dengan demikian, maka tidak ada alasan untuk dibelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan, atau ketidaknyamanan manakala mesti meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru. Nah, saudaraku, sampai di sini mungkin Anda mulai penasaran dan bertanya tentang SGIE. Sebetulnya akronim ini sudah sering saya gunakan untuk memperkenalkan nama saya dan Bunda ketika khususnya pembinaan pasangan suami istri. Karena SGIE bagi saya bermakna saya Guru dan ini India. Tetapi bukan itu juga kepanjangan dari SGIE yang menjadi judul renungan ini. Karena SGIE yang saya maksudkan adalah saatnya galau itu enyah. Kita mesti yakin bahwa penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu sudah hadir di dalam hati kita. Sehingga tidak perlu kita menjadi galau, apalagi takut dan khawatir menghadapi tahun baru. Saudaraku, mari melangkah meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 dengan sikap iman SGIE. Saatnya galau itu enyah. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kadangkala kami dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran manakala berhadapan dengan hal-hal yang baru. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami agar hati dan pikiran kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kami mampu melanjutkan langkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.